Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang kami hormati penasihat Mushola Azhari Bapak di sana, yang kami hormati Amir Mushola Azhari, yang kami hormati para jemaah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga bisa menghadiri kajian salam Sabtu malam di Mushola Azhari pada malam hari ini. Yang kedua, salam salam tanpa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangannya telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, zaman kekafiran menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yaitu di Islam. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, malam ini akan disampaikan kajian malam hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Hafidz Mustafa, yang mana akan melanjutkan kajian pada minggu yang lalu, Sabtu yang akan diteruskan pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan ibrah, pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, sebelum saya tutup, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Hafidz waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Mushola Azhari dan juga segenap jajarannya, segenap pengurus Mushola Azhari, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati semua hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga juga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan taufik kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini adalah bagian terakhir dari pembahasan tentang perjalanan hidup manusia di alam akhirat. Nah, kita akan membahas bagian yang terakhir, yaitu sirat dan surga neraka. Sirat yang nanti akan berujung entah di surga atau di neraka. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu sirat? Apa itu sirat? Sirat, Bapak dan Ibu, adalah al-jisrul mamdud ala jahannam
liya'buran nasu 'alaihi ilal jannah. Sirat itu adalah sebuah titian atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, dipasang, dibentangkan di atas neraka jahanam, menjadi jalan lewat manusia menuju surga. Jadi manusia menuju surga tapi menyeberangi neraka. Nah, mereka menyeberangi neraka itu di sebuah tempat, di sebuah titian atau jembatan yang dikenal dengan sirat. Ya, bahasa Arabnya sirat. Dan sirat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah akidah, keyakinan kita sebagai umat Islam berkenaan dengan perjalanan nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan nanti pasti akan mendatanginya, yaitu neraka. Semua kalian pasti akan mendatangi neraka itu, dan itu adalah sebuah ketetapan dari Tuhan kalian yang tidak bisa digabungkan, hatmam maqdiyah. Nah, di surat Maryam ayat 71 ini nampak sekali, jelas sekali ya. Allah menyatakan semua kalian pasti akan melewati neraka itu, mendatangi neraka itu. Tafsirnya bagaimana? Fassaraha jama'atun minas salaf bil mururi 'ala sirat. Bahwasannya tafsir ayat ini yaitu bahwasanya kalian akan mendatangi neraka itu atau melewati neraka itu ketika nanti menyeberang ke surga. Semua akan menuju surga, semua akan menyeberangi itu karena semuanya pengen, semuanya ingin masuk surga, maka mereka menyeberangi, dan hanya itu jalan untuk menuju surga. Ya cuma sirat itu tadi, ya sirat itu tadi. Maka orang akan melewatinya. Itulah tafsir dari kaum salaf, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi mereka sebagian akan jatuh ke neraka, sebagian akan selamat masuk surga. Semuanya akan lewat, semuanya akan melewati sirat tersebut. Wa minal adillah minas sunnah ma jaa fi sahihaini min hadits Abi Sa'id Al-Khudri At-Tawil. Adapun dalil dari hadis Nabi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalam hadis yang panjang tersebut disebutkan, "Tsumma yutrabul jisru 'ala jahannam wa tahullu syafa'atu wa yaqulun Allahumma sallim salim." Nanti pada hari kiamat akan dipasang, akan dibentangkan sebuah jembatan di atas jahanam, maka syafaat akan diberlakukan, syafaat akan diberlakukan, dan para nabi berdoa, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ya, inilah ketika manusia nanti melewati sirat, semuanya terdiam, semuanya tidak sempat berbicara, semua mikir nih awalnya dewi-dewi, tidak mikirkan bapaknya, tidak mikirkan ibunya, tidak mikirkan anaknya, tidak mikirkan karib kerabatnya, mikir awalnya dewi, bingung, cemas, aku iso tagak melewati sirat ini, sukses toga melewati sirat ini. Semuanya mikir dirinya sendiri-sendiri, tidak ada yang berbicara kecuali para nabi. Yang berbicara hanya para nabi. Itu pun mereka hanya berbicara
Allahumma sallim sallim ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Setiap kali ada umatnya yang nyebrang, didoakan, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Ada lagi yang nyebrang, didoakan lagi, ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Demikianlah cinta para nabi dan para rasul kepada umatnya. Pengen semua umatnya itu selamat, tidak ada yang masuk ke neraka. Pengennya para nabi seperti itu, tidak ada yang jatuh ke dalam neraka. Makanya semuanya didoakan, ya Allah sallim sallim, ya Allah selamatkan hambamu ini, selamatkan hambamu ini, selamatkan hambamu ini. Adapun bagaimana sifat sirat itu nanti, bentuknya kayak apa, kondisinya, keadaannya, sifatnya seperti apa, maka juga telah disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id tersebut. Disebutkan di sana bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang sifat sirat itu. Ya Rasulullah, wa mal jisru, wahai Rasulullah, apa itu jembatan, apa itu sirat? Maka jawab Rasulullah, dahbun muzillah fihi khatatif wa kalali wa hasbun takunu binajtin fiha syuwaikah yuqalu laha sa'dan. Sesungguhnya sirat itu adalah sebuah titian yang menggelincirkan, yang licin. Terdapat besi-besi yang menyambar, besi-besi yang mengait, dan juga terdapat besi-besi yang berwujud duri, yang berbentuk duri, atau duri berbentuk besi. Ya. Dalam hadis Abu Sa'id juga disebutkan balaghani anal jisra adabu minas sya'rah wa ahaddu minas saif, bahwasanya jembatan sirat itu lebih lembut daripada rambut, lebih kecil daripada rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Fa'innaha mithlu syauqi sa'dan ghayra annahu la yu'lam qadru 'idhamiha illa Allah tahtafun nas bi a'malihim, bahwasanya di dalam sirat itu ada duri-duri, duri-duri seperti tumbuhan yang bernama syauqus sa'dan. Syauqus sa'dan itu ya duri. Kalau Indonesianya, gambarannya yang mirip itu adalah durian. Panjenengan ngertos durian. Nah, itulah tumbuhan tanaman yang berduri, tapi tidak diketahui gedenya seberapa. Tidak ada yang mengetahui gedenya seberapa kecuali Allah. Jadi ada besi-besi yang siap menyambar, dan ada juga duri-duri besi yang siap menyambar. Bayangkan saja, kita baru disambar atau kita kejatuhan durian, langsung remuk, masuk rumah sakit, ada durian jatuh dari pohon. Bayangkan, kita terkena durian tersebut kayak apa rasanya. Itulah kurang lebih pemandangan yang ada di sirat. Jadi besi-besi pengait dan duri-duri besi itu semuanya nanti akan siap menyambar siapa saja yang lewat. Mereka akan lewat sesuai dengan kondisi amalan mereka, kadar amalan mereka. Faminhumul mubaqqiyah bi amalihi aw bil muwaththaq bi amalihi wa minhumul khardal al mujaza aw nahu. Di antara mereka ada yang kokoh. Nah, walaupun penuh dengan rintangan, gangguan, tapi mereka kokoh, dikokohkan oleh amalannya. Dan di antara mereka ada yang remuk, ya, babak belur, kena duri-duri tersebut. Adapun sifat manusia yang akan melewati sirat tersebut,
Maka sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-siratu mansub ala matni jahannam. Jembatan sirat itu dibentangkan di atas jahannam, wa huwal jisru alladzi bainal jannah wan nar. Dia adalah jembatan antara surga dan neraka. Yamurrun nasu 'alaihi 'ala qadri a'malihim. Manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalan mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada di antara manusia yang melewati sirat itu seperti sekejap mata saja, celing langsung teko. Wa minhum man yamurru kal barqil khatif. Ada lagi yang melewatinya seperti kilat yang menyambar. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka juga ada yang melewatinya seperti cepatnya angin yang berhembus. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada juga yang menyeberanginya seperti kecepatan kuda yang gesit. Wa minhum man yamurru karika bil ibil. Ada yang lebih lambat daripada itu, yaitu seperti jalannya unta. Wa minhum man ya'du 'adwan wa minhum man yamshi mashyan wa minhum man yazhafu zahfan. Ada juga yang berlari, ada juga yang cuma berjalan, dan bahkan ada juga yang merangkak. Wa minhum man yukhtaf khatfan. Di antara mereka ada yang tersambar, ada yang tersambar dengan besi-besi pengait dan duri-duri besi pengait. Setelah disambar yulqa fi jahannam, kemudian akan dilemparkan ke neraka jahannam. Fa innal jisra 'alaihi kalalibun takhti kalalibu tahtafun nasu min 'amalihim. Sesungguhnya sirat padanya terdapat besi-besi pengait yang akan menyambar manusia sesuai dengan kadar amal mereka. Faman marra 'ala sirat dakhalal jannah. Siapa yang berhasil, siapa yang sukses melaluinya sampai tepi, berhasil melewatinya sampai tepi, maka sungguh dia akan masuk surga. Sungguh dia akan masuk surga, karena ini adalah perjalanan yang hampir finish, perjalanan manusia yang hampir nyampe surga. Kalau sudah melalui ini, insya Allah bahagia, sukses, beruntung. Sebentar lagi dia masuk surga. Nggak langsung, sebentar lagi akan masuk surga. Tidak langsung masuk surga, masih ada proses satu lagi sedikit. Ada proses satu lagi sedikit. Apa itu? Ya jembatan lagi, jembatan lagi, tapi lebih kecil. Setelah sirat, jembatan yang panjang, jembatan yang gede, maka ada lagi jembatan kecil. Para ulama menyebutnya sirat kedua. Sirat kedua, ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ba'da an takallama 'ala al-qurbi sirat fa idza 'abaru 'alaihi wuqifu 'ala qantaratin bainal jannati wan nar." Apabila manusia sudah menyeberangi sirat, maka mereka diberhentikan sebentar, diberhentikan terlebih dahulu di sebuah qantarah, namanya qantarah. Setelah sirat ada lagi sirat kecil, dikenal dengan qantarah. Itu antara surga dan neraka. Neraka sudah dilewati, neraka sudah di belakang, sudah beres. Yang tadi dilewati sirat tadi, itu di atasnya adalah neraka. Melewati sirat berarti juga sudah melewati neraka, sudah beres. Tapi belum masuk surga, surga di depan. Nah, antara sirat dan surga, ya, antara neraka dan surga ada qantarah itu tadi. Mereka diberhentikan di situ untuk diapakan? Fayuqtasu li ba'dihim min ba'din. Mereka di situ untuk dikisos. Dikisos itu dibalas atas barangkali
ada kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara sesama manusia. Barangkali dulu ada yang pernah menyakiti perasaan orang lain, barangkali dulu ada orang yang menyakiti fisiknya orang lain, barangkali pernah tersinggung, maka semuanya dibalas di sini sesuai dengan kadar kejahatan yang pernah dilakukan. Fa idza hudzibu wa nuqtu udzina lahum fi dukhulil jannah. Kalau mereka sudah dibersihkan sebersih-bersihnya sehingga tidak ada satu noda dosa pun, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan pertama kali nanti menyeberangi sirat? Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu ana wa ummati awwala man yujiz wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rasul wa da'a ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ya. Kata Rasulullah, aku adalah yang pertama kali melewati sirat. Aku, kata Rasul, adalah yang pertama kali melewati sirat, dan umatku juga umat yang pertama kali melewati sirat. Ya. Pada saat melewati sirat tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Mereka hanya berdoa, ya Allah selamatkanlah ya Allah, ya Allah selamatkan ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad, kita ini yang akan pertama nanti melewati sirat. Pena nama badan. Pertama kali melalui sirat. Pena nama badan. Dia cukup. Nggak melewati cepat sampai. Ya, alhamdulillah ini adalah suatu kebaikan. Tapi seandainya kepleset, ya kepleset disian. Seandainya gagal kepleset masuk neraka, ya disian masuk. Hidup kita di dunia ini adalah kesempatan yang mahal untuk mempersiapkan kehidupan nanti. Termasuk di antaranya adalah sirat, menyeberangi sirat. Persiapannya ini 70 tahun kita hidup, persiapan untuk itu. Ya. Kita hidup di dunia yang umur kita sekitar 60 atau 70 atau 80. Itu semuanya sebenarnya adalah kesempatan untuk melakukan persiapan menyeberangi sirat tersebut. Baik. Ada pembahasan lagi, apakah orang kafir akan melewati sirat juga? Halil yamurul kafir bis-sirat, apakah orang kafir akan melewati sirat? Alladzi dallat alaihi al-ahadits an-sirat innama yunsabu lil mu'minin wa fihim al-munafiqun wa usatul mu'minin fa haula'i humul ladzina yunsab lahus sirat. Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya sirat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu walaupun beriman tapi kan campur. Ada yang fasik, beriman tapi fasik, ya beriman tapi koleksi dosa yang banyak. Ada beriman tapi tukang maksiat tapi masih iman. Kepada mereka lah sirat itu dibentangkan, untuk mereka lah sirat itu dipasang. Jadi untuk menyeleksi sirat itu, untuk menyeleksi siapa di antara kaum mukminin yang baik imannya sehingga nanti akan sukses melewati sirat, siapa yang setengah-setengah, dan siapa yang imannya lemah sekali. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, fa innahum la yamurruna 'ala sirat,
Sesungguhnya mereka itu tidak melewati sirat. Wa innama yaqa'una fin nari qabla wad'i sirat. Mereka langsung dilemparkan ke neraka sebelum sirat ada. Sebelum sirat dipasang, sebelum sirat dibentangkan, mereka sudah dimasukkan ke neraka duluan. Ya, ini ucapan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada. Kalau panjenengan bertanya bagaimana dengan surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, semua kalian pasti akan mendatangi jahanam. Ayat tersebut tidak bertentangan ya dengan apa yang telah kita sebutkan ini tadi. Semua orang mendatangi jahanam. Orang kafir langsung nggak pakai sirat. Adapun kaum mukminin, mereka mendatangi jahanam dalam artian melewati atasnya, tidak nyemplung, melewati atasnya. Ada yang berhasil masuk surga, tapi tetap lewat di atas neraka. Ada yang gagal, akhirnya cemplung ke neraka. Jadi semuanya melalui proses, semuanya akan melewati neraka. Yang kafir langsung masuk neraka, yang mukmin melewati sirat di atasnya neraka. Ada yang sukses masuk surga, ada yang gagal kepleset, masuk neraka. Jadi semuanya akan melewati neraka, semuanya akan melihat neraka. Jadi bayangkan dan persiapkan mental kita. Bagaimana seandainya kita sedang berjalan, bawah kita melihat kanan neraka, kiri neraka. Bayangkan di dunia ini ada jembatan yang mirip itu saja manusia sudah ketakutan luar biasa. Ada itu jembatan dibentangkan di atas ketinggian jurang yang sangat dalam. Jembatannya kecil, jembatan kaca dipasang di atas jurang. Kalau melihat di bawah, dak-dikduk, ada ratusan meter. Jadi kalau jatuh ya wis, kalau terpleset ya wis, jembatannya misalnya ambrol gitu, wassalam. Itu manusia melewati jembatan itu sudah ketar-ketir. Itu padahal jembatan dunia. Bagaimana dengan sirat? Ya? Bagaimana dengan jembatan sirat yang nanti ada di akhirat? Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Berikutnya Bapak dan Ibu, surga dan neraka. Finish ya. Surga dan neraka. Surga dan neraka ini, kalau surga itu finish, kalau neraka tergantung. Bagi orang-orang musyrikun, kafirun, maka neraka adalah finish. Tapi bagi orang-orang yang beriman, seandainya mereka masuk neraka karena dosa-dosanya, maka mereka belum finish. Tetap nanti ada finish yang sesungguhnya, yaitu surga. Kalau mereka masuk neraka, walaupun mereka diadab, disiksa entah untuk berapa lama, suatu saat pasti akan keluar. Suatu saat pasti akan keluar dari neraka. Jadi neraka ini bagi orang beriman belumlah finish. Tapi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, membangkang Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka ini adalah finish bagi mereka. Baik, apa itu surga dan apa itu neraka? Surga darun na'im allati a'addaha Allahu fil akhirati lil mu'minina al-muttaqin al-mukhlisina lillahi al-muttabi'ina li rusulihi. Surga itu adalah negeri kenikmatan
negeri kebahagiaan yang telah disediakan oleh Allah di akhirat nanti untuk hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk rasul-rasulnya. Nah, adapun neraka Bapak dan Ibu, dia adalah darul azab allati a'addaha Allahu fil akhirati lil kafirin alladzina kafaru billahi wa asaw rusulah. Neraka adalah negeri siksaan, tempat penyiksaan yang telah disediakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah di kehidupan akhirat nanti, disediakan untuk orang-orang kafir yang kufur, yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada Allah dan membangkang rasul-rasulnya. Al-jannatu darajat wan naru darakat. Surga itu berjenjang-jenjang, tidak satu. Ya. Kalau di dunia ini ada hotel, ada tempat kenikmatan, ya, tempat yang nyaman itu berkelas-kelas. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif. Maka di surga pun sama, berjenjang-jenjang. Di neraka sama juga. Di neraka itu berjenjang-jenjang juga. Ada yang dalam, ada yang sedang-sedang, ada yang sangat dalam. Dan neraka itu di antara hadis yang menunjukkan tentang dalamnya neraka. Ya, suatu ketika Rasulullah dan para sahabat diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang kencang menggelegar. Ya, suara kencang menggelegar. Maka para sahabat langsung kaget dengan suara tersebut. Kata Rasulullah SAW, ayu sautin hada, tahukah kalian itu tadi suara apa? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Rasulullah SAW, hiya hijaratun yulqa fi jahannam qabla sab'ina aman al-an wasala ila qabriha. Itu tadi adalah suara batu yang dilempar ke jahanam sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu dilempar. Ini tadi baru nyampe. 70 tahun dilempar ke neraka, baru nyampe tadi. Jadi surga bertingkat-tingkat, neraka bertingkat tapi turun. Apa jenis? Kalau bertingkat-tingkat ke atas namanya bertingkat-tingkat. Kalau neraka bertingkat tapi mudun. Jadi ada tingkatannya tapi tingkatan turun. Lil jannati darajat walin nari darokat. Nah, jadi ada yang paling dalam, ada yang tengah-tengah, ada yang rotok dhuwur. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, neraka yang paling ringan, neraka yang paling atas itu yang paling ringan, yang paling bawah itu yang paling parah siksanya. Yang paling ringan sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ahwan ahli nari azaban yawmal qiyamah an yuqa fi qadamaihi jamratan yaghli minha dimahu. Sesungguhnya penduduk neraka yang siksanya paling ringan, bukan paling berat. Penduduk neraka yang siksanya paling ringan adalah diletakkan di bawah kakinya
bara api, di bawah kakinya diletakkan bara api. Ia beli minha dimau, sehingga otaknya mendidih bawahan. Gara-gara sandalan pakai api, bara api, otaknya mendidih. Na'udzubillahi minan nar. Kita semuanya berlindung kepada Allah dari neraka. Al-jannatu wan nar makhluqatan. Surga dan neraka itu adalah makhluk. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, telah tercipta, sudah ada sekarang ini. Jadi surga neraka itu bukan nanti. Ya, kita masuknya nanti. Surga neraka itu nanti. Masuknya nanti. Orang masuk neraka atau masuk surga itu nanti kalau sudah hisab, sudah mizan, sudah sirat. Tapi dua makhluk ini sudah ada. Walaupun kita belum masuk ke sana, tapi sudah ada. Sekarang ini sudah ada. Apa dalil yang menyebutkan akan hal itu? Yaitu sabda Rasulullah SAW, inni ra'aitul jannah fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la akaltu minha ma baqiyatid dunya. Sesungguhnya saya telah melihat surga dan saya mengambil satu tangkai tumbuhan, satu tangkai buah dari surga. Seandainya saya membawanya ke dunia ini, kalian akan bisa makan sampai kalian mati. Artinya seumur hidup kalian bisa memakannya. Seandainya saya mengambil satu tangkai saja, kalian bisa memakannya nggak habis-habis, sampai kalian mati nggak habis-habis. Wa ra'aitun nar, dan saya juga melihat neraka. Falam ara kal yaumi manzaran afdha minha. Saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih buruk, pemandangan yang lebih mengerikan daripada dia. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, al-jannatu wan nar makhluqatan. Surga dan neraka itu adalah makhluk Allah juga. Dan surga itu kekal, surga neraka itu kekal. Kalau Anda bertanya, kok ada makhluk yang kekal? Iya, kalau dikekalkan oleh Allah ya bisa saja. Lawan kita juga, kita ini di dunia nanti mati, kita di dunia ini mati. Tapi kalau sudah di akhirat, ya kekal. Ya, jadi makhluk kekal itu tidak menyelisih akidah. Keyakinan makhluk kekal itu tidak menyelisih akidah. Kekal di akhirat, tapi dunia kan kita mati. Dunia nanti kita mati, masuk kubur. Tapi kalau sudah memasuki alam kubur, memasuki alam akhirat, seterusnya, seterusnya. Demikian juga surga neraka. Surga neraka itu juga kekal. Ya Allah yang mengekalkan, nggak masalah, tidak menyelisih akidah. Jadi manusia pun nanti juga dikekalkan. Yang di surga dikekalkan karena bersamaan dengan kekalnya surga. Surga itu kekal untuk penghuni-penghuninya yang juga kekal. Ya. Neraka, kalau neraka, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kekal juga. Tapi sebagian kecil ada yang mengatakan tidak kekal. Ya. Baik, kalau dalil bahwasanya surga itu kekal banyak di Al-Quran. Panjenengan baca Al-Quran sering mendengar kalimat khalidina fiha abada. Contohnya surat Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka orang-orang yang beriman adalah jannatu 'adn, surga 'adn, mengalir di bawahnya sungai-sungai.
khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyallah, itu diperuntukkan kepada mereka-mereka yang takut kepada Tuhannya. Jadi dalil untuk kekalnya surga itu banyak. Dalil untuk kekalnya surga itu banyak. Adapun dalil untuk kekalnya neraka itu ada tiga saja di dalam Al-Quran. Salah satunya surat Al-Jin ayat 23, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka untuk dia disiapkan jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi tentang surga dan neraka, wala tafniyan wala tabidan, surga neraka itu kekal, tidak sirna. Wa qala Ibnu Abil Is, hadza qaul jumhuril a'immah minas salaf wal khalaf. Pendapat bahwasannya surga neraka itu kekal itu pendapatnya mayoritas ulama. Nah, ada sebagian kecil yang punya pendapat lain. Qala bi baqa'il jannah wa bi fana'in nar. Mereka berpendapat kalau surga kekal. Surga kekal, tapi neraka tidak. Neraka itu tidak kekal. Dan ini perbedaan pendapat ini sangat panjang. Kita tidak akan panjang lebar membicarakannya. Cukup kita tahu saja ya bahwasannya ada ulama yang berkata surga kekal tapi neraka tidak. Walaupun dalil-dalil yang dibaca tadi mengarah kepada kekalnya neraka, itu insya Allah pendapat yang kuat, pendapat kebanyakan para ulama. Tapi Bapak dan Ibu, ya kita bersyukur kepada Allah seandainya benar yang diucapkan oleh sebagian ulama bahwasanya neraka itu tidak kekal. Andai saja begitu ya kita ikut senang, ya. Tapi wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan itu. Tapi sekali lagi, kalau seandainya Allah itu tidak mengekalkan neraka, ya kita ikut senang. Jadi orang yang diadab itu akan ada selesai, tidak kekal selama. Kita ikut senang kalau seandainya seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja itu benar. Tapi kita tidak mengatakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Ya, kalau pendapat yang kuat, insya Allah pendapat yang mengatakan bahwasanya itu kekal. Nah, baik. Apa maksud beriman kepada surga dan neraka? Makna at-tasdiqul jazim biwujudihima. Mengimani surga dan neraka itu maksudnya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya dua makhluk itu benar-benar ada. Wa annahuma makhluqatan al-an, bahwasanya dua makhluk itu sudah diciptakan, sudah ada sekarang ini. Wa annahuma baqiyatani bi ibqa'illahi lahuma, dan bahwasanya dua makhluk itu kekal dengan pengekalan dari Allah. La tafniyani abadan wa la tabidan, mereka tidaklah sirna, tidaklah lenyap, kecuali ada perbedaan yang kecil tadi dari sebagian ulama tadi. Tapi secara garis besar seperti itu. Surga neraka itu secara garis besar adalah makhluk Allah, sudah ada, sudah tercipta sekarang, dan nanti yakni akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempatnya surga? Surga tempatnya di mana?
Berkata penulis kitab ini, maka jannati fi a'la illiyin, surga itu letaknya adalah di tempat yang sangat tinggi, yaitu illiyin, tempat yang sangat tinggi. Allah berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu berada di illiyin. Catatan nama orang-orang yang berbakti itu ada di illiyin, di surga, di illiyin. Nah, adapun neraka tempatnya adalah asfala safiliyin, yaitu tempat yang serendah-rendahnya, tempat yang paling rendah. Nah, kalau tempatnya surga di tempat yang paling tinggi, tempatnya neraka adalah tempat yang paling rendah. Pasnya di mana? Wallahu a'lam. Pasnya di mana? Wallahu a'lam. Nah, nanti orang akan mengetahuinya. Nah, semoga Allah memasukkan kita semuanya, keluarga kita, karib kerabat kita, anak keturunan kita ke surganya. Kita bisa bertemu lagi dengan anak cucu kita, bisa reuni lagi dengan keluarga kita di surga nanti, dan kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu isya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.